Halo Bedikers. Di balik keindahan alamnya yang menawan terdapat ancaman dari kelompok kriminal bersenjata alias KKB yang terus menghantui masyarakat Papua. Meski ribuan prajurit TNI telah diterjunkan untuk memberantas KKB, namun apa jadinya jika prajurit tersebut membelot dan justru bergabung dengan KKB? Terdapat dua nama prajurit pengkhianat yang sejauh ini paling disorot, yakni Lucky Matuan dan Yotan Bugiangge. Lantas seperti apa perbandingan nasib kedua pengkhianat NKRI ini? Mari kita bongkar. Kisah prajurit TNI yang membelot dan bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata telah menjadi isu yang sangat kontroversial di Indonesia. Tindakan ini mengundang berbagai reaksi dari masyarakat, pemerintah, hingga dunia internasional. Nama Lucky Matuan lebih dulu mencuat ke publik setelah desersi alias meninggalkan dinas ketenteraan pada bulan Februari 2021. Pria berpangkat Pratu dari Satuan Unif Rider 400 di Ponegoro itu menjadi desersi setelah bergabung dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Kabar mengenai bergabungnya Lucky Matuan dengan KKB pertama kali diberitakan oleh media lokal Suara Papua. Disebutkan bahwa Lucky bergabung dengan TPNPB Kodap 8 Kemabu Intan Jaya di bawah kepemimpinan Sabinus Weker. Sedangkan Yotam Bugiangge dikabarkan desersi pada Desember 2021. Yotam sebelumnya bertugas di Batalion Infanteri 756 Manesili. Disebutkan juga Yotam kabur dari kesatuannya dan bergabung dengan KKB di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Dilansir dari banyak sumber Kapendam 17 Cendrawasih saat itu, Kolonel Infanteri Aksya Erlangga menyebutkan bahwa Yotam kabur saat mendapatkan tugas jaga. Pangkat terakhir Yotam sebelum desersi adalah prajurit 2 alias Prada. Yotam dikabarkan kabur dengan membawa senjata organik TNI jenis senapan serbuk SS1 F1 buatan PT Pindad, namun dipastikan Yotam kabur tanpa membawa amunisi, dan senjata yang dibawanya pun dalam keadaan kosong. Sebaliknya Lucky Matuan justru desersi tanpa membawa satupun senjata. Pria yang akrab disapa Lukius ini kabur dari tempat jaganya di pos TNI Bulapa membawa 2 magazin dan 70 butir peluru kaliber 5,56 mm. Informasi mengenai kaburnya Lukius ini diklarifikasi oleh 4 orang saksi yang mengetahui Lukius meninggalkan pos jaganya. Mereka adalah Praka Resa Putra Tanu dari Satuan Yonif 410 Alugoro, Raka Doni Indra Pratama dari Satuan Brigade Infanteri 4 Dewi Ratna, Letna Infanteri Awan dari Satuan Unif Rider 400 Brawijaya, dan Serda Eko Widiantoro dari Satuan Yonif 410 Alugoro. Kabar mengenai bergabungnya Lukius dengan KKB juga telah dikonfirmasi secara resmi oleh juru bicara organisasi Papua Merdeka, Sebi Sembon. Dilansir dari situs tribunnews.com, Sebi menyatakan bahwa Lukius bergabung dengan KKB lantaran mengikuti panggilan hatinya. Lebih tepatnya, Lukius memutuskan untuk membelot karena kesal dengan perlakuan para prajurit TNI yang kerap menghabisi masyarakat di daerah asalnya Papua. Meski baru bergabung dengan KKB, Lucky Matuan disebutkan langsung diberi posisi strategis, yakni sebagai komandan lapangan di jajaran Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Lukius langsung diberi peran penting tersebut karena dianggap sudah terlatih selama 5 tahun berdinas di TNI Angkatan Darat. Setelah mengantongi informasi tentang pengkhianatan tersebut, pihak TNI pun langsung melakukan pengejaran terhadap Lucky Matuan, baik secara fisik maupun elektronik. Dan hasilnya, didapati bahwa Lukius masih berada di tanah Papua. Tak hanya melakukan desersi, kedua sosok pengkhianat ini juga terlibat dalam beberapa serangan dan aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Papua. Masih berdasarkan pengakuan Sebi Sembon, setelah bergabung dengan KKB, Lucky Matuan pernah melakukan penyerangan ke mantan tempat tugasnya, yakni di pos TNI Bulapa yang terletak di Intan Jaya, Papua. Dalam serangan tersebut, Lukius dan para anggota KKB berhasil melumpuhkan 3 orang anggota TNI. Lalu bagaimana dengan Yotam Bugiangge? Ternyata sosok pengkhianat satu ini jauh lebih beringas, sebab ia dikabarkan terlibat dalam beberapa kasus penyerangan yang dilakukan oleh KKB. Berdasarkan pernyataan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Faisal Ramadhani, yang telah dirangkum dari berbagai sumber, Yotam Bugiangge disebutkan terlibat dalam tragedi pembantaian warga sipil di Kampung Nogolait,
Distrik Kenyam Duga yang menewaskan belasan orang pada Juli 2022. Dari olah TKP yang dilakukan, serta berdasarkan keterangan saksi terungkap bahwa yang menjadi otak dalam serangan tersebut adalah pemimpin salah satu kelompok KKB, yakni Agustinus Kogoya, dengan bantuan Yotam Bugiangge. Sebelumnya pada Juni 2022, Yotam juga terlibat dalam pelarian senjata api yang dirampas dari Bribda Diego Rumaropet. Nyawa Bribda Diego saat itu dihabisi oleh 2 orang pelaku di Jaya Wijaya. Setelah dihabisi, 2 pucuk senjata jenis TIR dan AK-45 milik Bribda Diego diambil. Pelakunya sendiri diketahui merupakan orang dari kelompok Egyanus. Kemudian setelah melakukan aksi perampasan senjata, kelompok tersebut kemudian dijemput oleh Yotam Bugiangge, dan senjata rampasan itu pun diserahkan kepada Egyanus Kogoya. Selanjutnya yang terbaru, Yotam Bugiangge juga diduga terlibat dalam kasus penembakan yang mengorbankan nyawa 2 warga di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Maret 2023 lalu. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri. Menurut Irjen Matius, pelakunya diduga kuat adalah Yotam atas perintah langsung Egyanus. Aksi tersebut dilakukan sebagai pengalihan agar Egyanus bisa mendapat ruang setelah dia disekat oleh TNI Polri karena kasus penyanderaan pilot Susi Air. Lantas siapa sebenarnya sosok Yotam Bugiangge? Yotam Bugiangge merupakan putra kelahiran Kenyam, Kabupaten Duga, Papua. Dulunya adalah prajurit Batalion Infanteri 756 Wimanasili. Dia bertugas di Kompi Cesenggi, Kabupaten Kerom, yang berkedudukan di Wamena, ibu kota Kabupaten Jaya Wijaya, dan merupakan salah satu batalion yang berada di bawah Kodam 17 Cendrawasih. Sementara itu, sosok Luki sendiri diketahui merupakan seorang pria yang lahir dan besar di Wamena, Papua. Lukis bergabung dengan TNI Angkatan Darat sejak tahun 2015 silam. Pria kelahiran 1996 ini merupakan anggota Batalion Infanteri Unit 410 Alugoro yang berada di bawah kendali Komandan Resort Militer 073 Bakutarama dengan pangkat terakhir prajurit 1. Luki Matuan sempat ditugaskan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, di bawah bantuan kendali operasi Unif Rider 400 Banten Riders, Jawa Tengah. Lukis mulai bertugas di Papua sejak Agustus 2020 hingga dikabarkan menghilang pada Februari 2021.